Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ananda Vida Viviani dari 10 Farmasi 4. Saya akan menceritakan sedikit tentang Kerajaan Singosari. Kerajaan Singosari salah satu kerajaan di Jawa yang terletak di dekat kota Malang, Jawa Timur. Kerajaan ini didirikan oleh Ken Arok. Akibat didikan dan lingkungan keluarga pencuri, maka Ken Arok tumbuh menjadi penjahat yang sering menjadi buronan. Pada suatu ketika, Ken Arok bertemu dengan pendeta bernama Logawe. Ken Arok mengatakan ingin menjadi orang baik. Kemudian, Ken Arok diabdikan kepada seorang akuwu atau sering disebut bupati di Tumapel yang bernama Tunggul Ametung. Setelah beberapa lama mengabdi di Tumapel, Ken Arok mempunyai keinginan untuk memperistri Ken Dedes dan mempunyai niat buruk untuk membunuh Tunggul Ametung. Niat buruknya itu ternyata benar. Tunggul Ametung dapat dibunuh Ken Arok dengan keris Empu Gandri. Setelah Tunggul Ametung terbunuh, Ken Arok menggantikan sebagai penguasa di Tumapel. Ken Arok ingin menjadi raja dan berencana ingin menyerang kerajaan Kediri. Pada tahun 1222 Masehi, Ken Arok mendapat dukungan dari pendeta Raja Kertajaya dapat ditaklukkan oleh Ken Arok dalam pertempuran di Ganter, dekat Pujon, Malang. Setelah Kediri dapat ditaklukkan, maka seluruh wilayah Kediri dan Tumapel dipersatukan dan menjadi kerajaan Singosari. Ken Aroklah yang menjadi raja pertama yang bergelar Sri Ranggah Rajasa Sang Amurwabumi. Ken Arok memerintah selama 5 tahun. Pada tahun 1227 Masehi, Ken Arok dibunuh oleh seorang pengalasan atau pesuruh dan batil atas perintah Anusapati. Anusapati adalah putra Ken Dedes dan Tunggul Ametung. Kemudian, jenazah Ken Arok dicandikan di Kagenengan dalam bangunan perpaduan Siwa Buddha. Tahun 1227 Masehi, Anusapati naik tahta di kerajaan Singosari dan memerintah selama 21 tahun. Pada akhirnya, Tohjoyo putra kandung Ken Arok mengetahui siapa pembunuh ayahnya itu, yaitu Anusapati. Tohjoyo berniat untuk balas dendam dengan cara menyabung ayam, karena menyabung ayam adalah hal yang disukai oleh Anusapati. Kemudian, Tohjoyo berhasil membunuh Anusapati. Anusapati dicandikan di Candi Kidal dekat kota Malang. Setelah berhasil membunuh Anusapati, Tohjoyo naik tahta. Masa pemerintahannya sangat singkat. Ranggawuni merasa berhak atas tahta kerajaan dan menuntut kepada Tohjoyo. Dalam hal ini, Ranggawuni dibantu oleh Mahisa Cempaka. Kemudian terjadi peperangan antara Tohjoyo dan Ranggawuni. Pasukan Lembu Ampal berbalik memihak Ranggawuni dan berhasil mengalahkan Tohjoyo. Ranggawuni naik tahta kerajaan Singosari pada tahun 1248 Masehi yang bergelar Srijaya Wisnuwardana. Dalam memerintah, Ranggawuni didampingi oleh Mahisa Cempaka yang berkedudukan Ratu Anggabaya dan bergelar Narasimhamurti. Pada tahun 1254 Masehi, Wisnuwardana juga mengangkat putranya yang bernama Kertanegara sebagai Raja Muda atau Yuwaraja. Tahun 1268 Masehi, Kertanegara naik tahta menggantikan Ranggawuni dan bergelar Sri Maharaja Diraja Sri Kertanegara. Kertanegara merupakan raja yang paling terkenal di Singosari. Kertanegara mempunyai cita-cita, yaitu membuat Singosari menjadi kerajaan yang besar. Penguasaan itu bertujuan untuk mengimbangi pengaruh Kubilai Khan dari Cina. Pada masa pemerintahan Kertanegara, agama Hindu maupun Buddha berkembang dengan baik. Terjadi sinkretisme antara agama Hindu dan Buddha menjadi bentuk Siwa Buddha.
contohnya Tantrayana. Kertanegara sendiri merupakan penganut aliran Tantrayana. Untuk menciptakan pemerintahannya yang kuat dan teratur, Kertanegara telah membentuk badan-badan pelaksana. Pada masa pemerintahan Kertanegara, agama Hindu maupun Buddha berkembang dengan baik. Terjadi sinkretisme antara agama Hindu dan Buddha, menjadi bentuk Siwa Buddha, contohnya Tantrayana. Kertanegara sendiri merupakan penganut aliran Tantrayana. Jayakatma melakukan penyerangan di saat kerajaan Singosari dalam keadaan lemah dan Kertanegara sedang melakukan upacara keagamaan dengan pesta pora yang membuat Kertanegara sendiri lengah. Pasukan Jayakatwang membagi serangan dua arah, dan Kertanegara mengirim pasukan di bawah pimpinan Raden Wijaya dan Pangeran Ardaraja. Akan tetapi pasukan inti dapat masuk ke dalam istana dan menyerang Kertanegara, sehingga berhasil menewaskan Kertanegara. Peristiwa ini terjadi pada tahun 1292 Masehi. Jenazah Kertanegara kemudian dicandikan di dua tempat, yaitu Candi Jawi di Pandaan dan di Candi Singosari di daerah Singosari, Malang. Dengan terbunuhnya Kertanegara, maka berakhirlah Kerajaan Singosari. Nah, ini dia yang dapat saya sampaikan dari sedikit sejarah Kerajaan Singosari. Terima kasih.